Halo Mbak, atas nama Dr. Sasa? Oke, silakan Mbak. Oke, terima kasih. Hai pemirsa, saya Dr. Sabrina. Kali ini saya sedang ada di satu tempat yang penuh dengan hewan yang menggemaskan, yaitu adalah kucing. Nah, kucing ini jadi salah satu hewan favorit bagi para pencinta binatang. Kali ini saya akan berbincang dengan Dr. Adrian Syabahar, Magister Kesehatan Masyarakat, tentang bagaimana cara kita memelihara binatang namun tetap dapat terhindar dari resiko penyakit yang dapat ditularkan melalui hewan. Hai dokter, Halo, apa Dok. kabar dok? Sehat, Dok. Lagi apa nih? Lagi liatin kucing nih. Dokter suka kucing juga? Suka, Dok. Wah, kucing ini salah satu hewan peliharaan favorit ya dok ya. Iya, Selain benar. yang lain ada anjing, sekarang bahkan ada kayak musang, sugar glider, banyak hewan peliharaan ya dok ya. Benar, Dok. Ngomong-ngomong nih dok, manfaatnya apa sih dok? Kita memelihara hewan peliharaan untuk kesehatan kita dok. Iya, jadi memelihara hewan itu ternyata banyak manfaatnya, Dok. Ya. Nah, pertama-tama kita harus paham nih bahwa yang namanya fisik dan psikis itu saling mempengaruhi, Dok. Betul. Ya. Jadi kesehatan fisik dan kesehatan mental itu tidak bisa dipisahkan. Nah, makanya kenapa kalau kita stres, kita menjadi lebih mudah lelah, Betul. ya, lebih mudah tersinggung, lebih mudah sakit, ya. Ada banyak hal yang kemudian terjadi ketika kita stres. Nah, memelihara hewan peliharaan seperti ini itu bisa membantu kita untuk menghilangkan stres, dokter. Wah, Itu baru satu nih. Nah, ternyata banyak lagi manfaat dari memelihara hewan peliharaan, dok. Nah, selain tadi ya menghilangkan stres, ternyata menurut penelitian memelihara hewan itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh, dokter. wah, Selain itu ternyata, dokter, kalau kita memelihara hewan ini itu karena kita terbiasa aktif, betul. bergerak kan, dokter ya. benar. Apalagi kalau kita punya hewan bermain di luar ruangan. Iya, sambil Nah, itu- kejar-kejaran gitu ya dok Benar, ya. dokter, kita lari kan. Benar. Itu membuat kita menjadi lebih sehat karena aktivitas fisik. Bahkan penelitian di Australia itu orang yang memiliki hewan peliharaan itu jarang gemuk, dok, karena aktif bergerak. Aktif bergerak, Iya, jadi benar. selain less stress, udah gitu dia Iya. aktif juga, udah gitu dia happy, Benar, dok, dia dokter. gerak juga, manfaatnya banyak Iya. ya dok ya. Masih ada lagi, dokter. Jadi ternyata memelihara hewan itu membantu menurunkan tekanan darah. Oh, Iya, dan orang yang memiliki hewan peliharaan ternyata kolesterolnya relatif lebih optimal dibandingkan yang tidak memiliki hewan peliharaan. lebih stabil gitu ya. Benar, dokter. Wah, manfaatnya banyak berarti ya dok ya. Masih ada lagi, dokter. Masih ada lagi apa dok? Bagi anak ternyata itu membantu perkembangan anak. Kenapa? anak ya. Karena dengan memelihara hewan, anak itu dilatih untuk komunikasi nonverbal. Belum lagi anak juga dilatih untuk empati, memiliki tanggung jawab, kan? Seperti itu, dokter. Jadi untuk anak dia membantu tumbuh kembang anak. Buat lansia juga ada, dokter. Dengan memelihara hewan, lansia menjadi tidak kesepian. Dia merasa ditemani. Akhirnya dia menjadi lebih bahagia. Betul. Seperti itu, dokter. Iya. Bahkan yang saya tahu juga hewan-hewan ini tuh dijadikan juga untuk menghibur pasien-pasien yang sudah end stage, begitu betul tidak dok? Betul, dokter. Ya. Di luar sana sudah ada terapi-terapi menggunakan hewan peliharaan. Seperti bahkan contoh ada kuda yang menghampiri pasien yang contohnya kanker stadium akhir. Iya. Lalu ada juga bebek saya lihat, dan katanya menurut penelitian itu bikin orang yang sedang sakit itu dia jadi jauh lebih tenang Iya, gitu. benar. Manfaatnya banyak sekali ya dok ya. Sangat banyak, dokter. Dokter, ngomong-ngomong peliharaan nih. Iya, dokter. Sebenarnya hewan apa aja sih dok yang bisa dipelihara dan aman untuk dipelihara dok? Iya, jadi sebenarnya ada banyak hewan ya, jenis hewan yang bisa dipelihara. Tapi tentu kita merekomendasikan hewan-hewan yang ramah dengan anak, jadi oke. lebih aman. Nah, ada beberapa hewan, misalnya seperti ini kucing, ya, anjing, burung, ikan, ya, bahkan juga mungkin marmut, Ya, hamster ya. kelinci, ya, dan juga kura-kura. Nah, itu kan hewan-hewan yang relatif lebih aman karena memang ramah dengan anak. Sama Seperti dengan itu, anaknya dokter. itu. Iya, dok. Kalau misalkan sekarang nih dok, kan banyak juga yang pelihara hewan eksotis. Iya. Kayak misalkan ular, lalu reptil seperti itu tuh bagaimana dok? Ya. Boleh tidak sih dok sebenarnya? Nah, itu tentu harus menanyakan pada ahlinya ya. Dalam artian tentu perawatannya berbeda, tidak seperti hewan-hewan yang pada umumnya. Ya, jadi jangan salah, jangan sampai
karena niat ingin hewan-hewan eksotis tapi tidak punya pemahaman, Betul. malah takutnya nanti salah merawat, ya seperti itu, dokter. Malah jadi bisa berbahaya juga ya, Dok Iya, ya. benar, dokter. Selanjutnya nih tentang penyakit, Dok. Penyakit apa saja yang dapat ditularkan lewat hewan peliharaan ke manusia nih, Dok? Oke, jadi penyakit yang bisa ditularkan oleh hewan tentu ada banyak ya. Tapi pada umumnya ya ada beberapa. Nah, yang pertama tentu toksoplasmosis ya. Nah, itu dia. Nah, itu biasanya memang pada hewan ya, pada hewan utamanya kucing nih. Nah, yang paling kita takutkan tentu apabila ada ibu hamil. Betul. Ya, karena dia bisa menular ke ibu hamil dan bisa mempengaruhi ke janin dari si ibu hamil tersebut. Jadi itu harus hati-hati ya. Nah, yang kedua bisa infeksi cacing. Nah, cacing memang ada beberapa jenisnya ya. Tapi pada umumnya dia bisa menular lewat kotoran yang tidak sengaja tertelan atau bahkan lewat kulit. Nah, itu nanti bisa berpengaruh ke pencernaan kita atau ke kulit kita ya. Nah, yang ketiga ada juga yang disebut leptospirosis. Nah, ini juga bisa menular lewat air kencing dari si hewan ya. Nah, itu bisa mempengaruhi tubuh kita tentu nanti mengakibatkan seperti demam, nyeri kepala dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, ada juga salmonellosis. Nah, ini dulu pernah terjadi wabah kan salmonellosis ini. Nah, salmonellosis ini itu nanti bisa terjadi ketika tidak sengaja tertelan juga Lewat makanan lewat gitu ya, Dok? iya, lewat makanan masuk ke tubuh kita. Nah, itu bisa menyebabkan kejadian seperti diare, demam dan lain-lain seperti itu. Nah, ada juga ini mungkin familiar nih, rabies. Ya. Nah, ini rabies tentu sering kita dengar nih. Nah, itu juga bisa menular lewat air liur ya dari si hewan peliharaan kita. Ya. Bisa lewat cakaran ya, atau dia ada luka kemudian dijilat. Nah, itu tentu kita harus berhati-hati ya kalau dengan rabies ini. Makanya kenapa ada vaksinnya ya. Seperti itu. Nah, ada juga pes ya. Pes juga ya biasanya oleh hewan-hewan mamalia yang kecil-kecil, misalnya hamster ya. Nah, itu juga harus kita berhati-hati tentunya ya. Dan ada juga kurap ya, itu dari jamur. Nah, itu biasanya menular lewat sentuhan. Nah, itu juga kita harus berhati-hati agar tidak tertular. Ya, karena mengakibatkan masalah di kulit kita nanti. Nah, sekali lagi ada banyak memang ya, tapi itu beberapa yang umum terjadi. Jadi sebenarnya masih banyak lagi. Ya. Jadi memelihara hewan peliharaan tentunya ada resikonya juga ya, Dok ya. Tentu, dokter. Nah, hal yang harus kita perhatikan, Dok, agar kita tidak tertular dari penyakit itu apa, Dok? Ya, tentunya kita harus memperhatikan yang paling utama adalah kebersihan ya. Karena selain banyak dampak positif yang kita bisa dapatkan dari memelihara hewan tadi, Betul. ternyata banyak juga kan dampak negatif yang bisa terjadi bila kita tidak hati-hati. Betul. Tadi pertama tentu tadi penyakit-penyakit yang bisa ditularkan ya. Nah, yang kedua tentu bisa juga bila kita tidak berkomunikasi dengan baik ya, tidak mengajarkan dia dengan baik, itu bisa misalnya mencakar atau menggigit ya. Atau yang ketiga bahkan rumah bisa menjadi kotor kan ya. Iya, kalau kita tidak merawat dengan baik, dan kalau rumah kotor bisa menimbulkan banyak penyakit, bukan hanya penyakit yang timbul dari hewan, Betul. tapi penyakit-penyakit lain juga bisa timbul. Dokter, tips nih, Dok, untuk masyarakat yang suka memelihara hewan peliharaan agar tetap dapat terhindar dari resiko penyakit yang tadi sudah kita bahas, Dok. Apa aja yang harus kita lakukan? Ya, jadi dalam memelihara hewan ya, kita tentu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita harus memperhatikan kesejahteraannya ya. Bagaimana cara kita memperhatikan kesejahteraan dari hewan peliharaan? Kita harus memastikan bahwa hewan tersebut yang pertama dia bebas dari rasa lapar dan haus ya. Yang kedua, dia bebas dari rasa nyeri ya. Yang ketiga, dia bebas dari rasa stres yang berkepanjangan ya. Dan juga dia harus bebas untuk berekspresi. Ya. Nah, hewan peliharaan kita harus memastikan hal-hal tersebut. Nah, selain itu tentu ada hal-hal lain yang harus kita pastikan ya. Yang pertama, kita harus memastikan memenuhi kebutuhan mereka ya. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah makanan, minuman, dan tentu kandang ya. Tapi bukan berarti mereka harus berada di kandang secara terus-menerus. Ya, sesekali dia harus keluar kandang, Dok. Ya. Dan kita harus berkomunikasi biar
mereka bisa lebih rileks dan lebih mengenal pemiliknya, seperti itu. Nah, yang kedua tadi bahwa kita harus memperhatikan higienitas ya, menjaga kebersihan, baik dari si hewan peliharaan, ya, misalnya dengan cara membersihkan bulunya secara rutin, membersihkan kandangnya, atau juga ya membersihkan rumah kita, ya itu harus diperhatikan. Nah, yang terakhir kita harus memperhatikan program kesehatan buat si hewan peliharaan kita. Jadi hewan peliharaan pun harus diperhatikan kesehatannya. Bisa dengan cara apa? Dengan vaksin secara rutin atau dengan kita berikan obat cacing, seperti itu. Hewan pun harus divaksin secara rutin ya dok. Betul, ya? dokter. Udah Ya. kayak anak bayi dok, udah kayak Iya anak dok, harus secara biar rutin. tadi terhindar dari penyakit-penyakit. Betul, itu sangat penting ya dok Iya, ya. dokter. Nah pemirsa, ternyata manusia juga dapat memiliki hubungan yang baik dengan hewan. Tinggal bagaimana cara kita menjaga dan merawatnya sehingga hewan-hewan itu mendapatkan kenyamanan. Saya Dr. Sabrina Raisa bersama dengan Dr. Adrian Syahbahar, Magister Kesehatan Masyarakat untuk Hidup Sehat Plus.